apa saja sih kalau misalkan kita nikah sama orang luar negeri? Nah, pasti kan banyak tuh yang tanya juga, kok bisa sih kamu dapat orang Cina? Ya itu mungkin takdir ya, nanti aku bisa bahas di next video. Assalamualaikum semuanya, Tachahao. Jadi hari ini aku mau sedikit penjelasan tentang gimana aku datang ke China. Nah, jadi berdasarkan pengalaman aku untuk pengurusan dokumen selama aku melakukan pernikahan dengan warga negara asing, terutama di China. Jadi semuanya aku nikah resmi dengan suamiku secara sah dan legal. Nah, untuk saat ini aku membahas bahwa aku mau datang ke China, aku harus membawa surat-surat termasuk visa. Jadi aku menggunakan visa QI atau visa penyatuan keluarga. Dan visa QI ini sebenarnya ada dua, Q1 dan Q2. Itu berdasarkan dengan durasinya. Tapi di saat ketika aku datang ke Cina, itu semua dipukul rata. Atau istilahnya tuh, kalau zaman dulu kan kita kalau buat visa, itu kan bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Atau misalkan kita mau single atau multiple, ya kan? Nah, kalian jangan lupa untuk buka website Embassy China di Indonesia. Nanti di situ kalian bisa pilih visa atau websitenya, kalian klik di situ, lengkap banget panduannya. Kalian bisa ikutin aja dan kalian harus sesuaiin dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh mereka. Oh ya, untuk vaksin juga mereka juga butuh surat vaksin. Vaksin itu harus di-download yang versi bahasa Inggris. Itu kan kalau misalkan di Peduli Lindungi itu kan ada vaksin untuk di luar negeri. Nah, itu kalian ganti. Jadi nanti keluarnya bukan yang vaksin kotaan itu, nanti keluar versi Inggris gitu. Tapi dari visa visa centernya itu dia juga minta yang kotak-kotaan itu. Nanti kalian ngeprintnya itu di satu kertas jadi 2 aja kayak gitu. Nanti di situ ada form. Jadi nanti di situ akan ngisi bahwa ada formnya itu ada biodatanya tentang warga China yang mengundang kalian. Jadi nanti kan di situ kan ada ID-nya. Kalau KTP suami kalian itu orang Cina kan pasti ada KTP tuh. Nanti tinggal masukin. Jadi nanti suami kalian yang akan buatin atau pasangan kalian yang akan buatin, karena pasangan kalian kan orang China. Nanti di situ akan masukin sesuai dengan domisili mereka. Itu seperti itu sih kalau contoh undangan yang dari aku. Tapi kalau misalkan undangan kayak aku mau ke sana berobat atau gimana atau bisnis atau apa, aku kurang tahu ya. Kalau ini aku tentang penyatuan keluarga, visa QI kayak gitu. Sama ketika nanti visa kalian disetujui 3 bulan, berarti kalian sudah harus siap-siap untuk pergi ke Cina. Selama 3 bulan itu jangka waktunya visa bisa digunakan untuk datang ke Cina. Dan nanti setelah itu ada proses lagi di China. Di setiap masing kota-kota itu beda-beda ya. Dan di masanya aku kemarin ketika aku datang ke Cina pertama kali, itu masih pandemi. Karena open PPKM-nya Cina atau lockdown-nya finish itu kan Januari tanggal 8 kalau nggak salah. Nah, aku tuh sebelumnya itu 1 minggu sebelumnya itu udah datang karantina, masih karantina 8 hari teman-teman. Itu masih menguras tenaga, uang, dan ya kayak gitulah pokoknya. Dan ketika aku itu prosesnya, ketika aku datang ke China, itu kan karena aku pandemi ya, ini ceritaku, pengalaman aku. Setelah aku udah sampai di rumah suami aku, rumah mertua, ini rumah pondok mertua, dan itu tuh kalian harus segera lapor ke kepolisian di Taipei, gitu kan. Nah, nanti dari kepolisian itu dia akan mendata kita, kayak orang asing tuh datang ke sini, terus kita isi form, ditanya-tanya kayak gitu. Dan ini pertama kali aku di polisian. Kalian pernah nggak sih nonton kayak film-film drama, terus kalian pernah lihat di prison, penjara gitu, kalian kayak gini, kalian akan ditulis nama, height, tinggi, dan berat badan, terus kalian berdiri. Habis berdiri, terus kalian foto, terus harus gini kayak gitu. Itu pengalaman aku seperti orang penjahat. Itu rasanya, ya Allah, aku tuh kayak diliatin polisi-polisi gitu kan. Aku kan terpisah sama suami, jadi aku tuh di ruang interogasi. Kayak misalkan mungkin kalau di internasional tuh penjahat-penjahat yang apa gitu, pokoknya kayak di ruangan. Terus kayak kita diinterogasi duduk gitu kan. Ada kayak mesin detektor kayak gitu. Terus nanti dia akan nanya-nanya, kamu namanya siapa, tinggalnya di mana, terus kamu di sini apa kayak gitu. Jadi mereka akan kayak
mengetik dan bertanya secara kita. Dan waktu itu kan mereka tuh kayak kagok aku sama Indonesia. Mereka nggak punya translating penerjemah Indonesia. Jadi aku sedikit bahasa campur-campur Inggris dan bahasa Mandarin. Dan itu aku terjeda karena setelah pelaporan VB aku kan nunggu tuh, harusnya 1 hari jadi. Terus selang 2 hari itu pemerintah buka PPKM, pemerintah Cina buka lockdown kan, bebas gitu kan. Nah selang 2 hari setelah dibuka itu tuh banyak Cina itu yang sakit ngedrop. Jadi kayak yang kalian lihat berita tiba-tiba China itu lonjakan yang sakit tinggi kayak gitu kan, karena kan sama kayak kita waktu PPKM ya, kita kan udah biasa di Indonesia, PPKM-nya sudah lewat, ya udah bebas pakai masker. Tuh tiba-tiba ada yang sakit, takut, mereka nggak ada yang keluar rumah, nggak ada yang kerja, nggak ada yang kemana-mana, sepi banget di Cina tiba-tiba. Dan surat aku tuh nggak keluar-keluar, jadi stop. Polisi juga sempat aku nyuruh kamu di rumah aja, nggak usah keluar-keluar dulu, nanti kalau sudah agak aman kalian baru datang gitu. Mereka takut, jadi yaudah kita tunggu, karena kan aku 1 bulan jangka waktunya buat apply di imigrasi. Jadi aku tuh kayak buru-buru banget, jadi mau nggak mau harus ngubungi mereka terus. Nah setelah aku udah dapat tuh form dari kepolisian kayak SKCK kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu SKCK, surat kayak bebas gitu kan. Terus nanti dibawa ke imigrasi tempat. Terus nanti kalian sama formnya, isi form, terus nanti foto kayak gini. Ini ruangannya tuh kayak gini foto-fotonya. Jadi nanti kalian setelah foto nanti akan diberikan form nanti, dan juga syarat-syarat kalian nikah dan akte-akte apa gitu dibawa buat nanti di fotokopi di sana. Nanti diverifikasi juga dan dilihat keasliannya, terus ditanya-tanya kamu aslinya dari mana, gimana di sini ngapain, kerja apa enggak kayak gitu. Sebenarnya nggak takut ya, karena pertama kali ya mereka tuh jarang orang asing datang, dan kayak apalagi orang pakai berjilbab. Itu sempat waktu di imigrasi aku suruh lepas jilbab, karena kan ada kayak kamera buat langsung difoto gitu kan. Dilepas jilbabnya, aku bilang nggak mau, ramai banyak orang, malu aku bilang. Terus abis itu agak sedikit cerita ya, maksudnya gimana, oh kemarin kayak gini kok, masa nggak boleh, please lah gini, aku tuh gini. Terus ya udah dibuka sedikit, dikelihatanin kemana, memang udah biasa kan, harus kelihatan kayak gini, harus kelihatan alis dan rahangnya gini. Jadi fotonya agak kebuka, tapi aku nggak buka full, cuman aku buka telinga gini aja. Yang penting kan mereka punya datanya kita. Udah itu sih kalau sebagai orang yang aku notabene-nya aku berjilbab, itu agak memang terasa asing apabila di kota kalian tuh minim sama turis, apalagi yang berjilbab muslim. Jadi kalau yang student itu kalau udah biasa tuh santai ya, nggak berbeda sama aku. Jilbab tuh sedikit dan mereka memang lihat dari atas sampai bawah. Cuma aku sudah biasa. Cuma kayak mereka tuh kadang kekehnya itu tidak bisa diargumen lagi. Kalau mereka minta ini ya ini, itu ya itu, kayak gitu, nggak bisa diganggu-gugat. Dan ya jadi seperti itu untuk visa. Dan emang menikah dengan orang asing tuh gak jauh beda kok menikah dengan orang Indonesia. Banyak ujiannya, alhamdulillah banyak ujiannya. Jadi kalian bagi pasangan-pasangan jangan menyerah. Kalau memang kalian punya banyak duit, kalau memang susah yaudah pakai jasa orang nggak apa-apa, yang penting terpercaya. Tapi kalau kalian memang pengennya mencoba, karena kan sebenarnya kita urus dokumen tuh nggak sekali aja, selamanya kita bakal urus dokumen. Jadi kalau menurut aku urus sendiri tuh enak, kita punya pengalaman gitu. Jadi kalau kita pakai jasa, kita akan terus-terusan pakai jasa. Nanti kita ketika mau urus yang lain kita bingung, nggak ngerti. Kalau kita punya pengalaman, kalau menurut aku jadi kita tahu, oh kayak gini, besok berarti kalau misalkan aku mau urus ini lagi, misalkan ya kita harus siapin ini, kayak gitu. Karena memang nikah dengan orang asing tuh nggak akan berhenti gitu aja kok. Kita kayak visa harus extend lagi kayak gitu. Terus nanti ngurus apalagi, butuh semuanya gitu.
Nah, jadi sampai di sini untuk video aku. Memang ada hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa komen dan bisa beri masukan apalagi sih yang harus aku informasikan tentang visa atau hal-hal lain yang ingin kalian ketahui. Terima kasih telah mendukung saya dan terima kasih sudah like atau komentar. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.